Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitriani dengan NIM 3122106626 dari kelas TI 22C3. Di sini saya akan menjelaskan project UAS dari data mining. Yang pertama di sini ada dataset loading. Mengimpor library pandas untuk memanipulasi data. Di sini kita menggunakan perintah import pandas SPD. Yaitu baris ini mengimpor library pandas yang sangat penting untuk bekerja dengan data dalam bentuk data frame. Yang kedua ada df pd read csv. Nah, kode ini membaca file csv dari URL yang diberikan dan menyimpannya ke dalam data frame bernama df. Selanjutnya ada perintah df hid, yaitu menampilkan beberapa baris pertama dari data frame untuk memberikan gambaran awal tentang data. Selanjutnya ada df info. Di sini memberikan rangkaian informasi tentang data frame termasuk jumlah entry, jumlah kolom, tipe data tiap kolom, dan beberapa banyak nilai non-null yang ada. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi kolom yang mungkin memiliki nilai hilang. Selanjutnya, untuk menambahkan statistik deskriptif dari dataset, di sini menggunakan df descript, yaitu menghasilkan statistik deskriptif seperti min, standar, deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan kuartil. Untuk kolom numerik dalam data frame, ini membantu memahami distribusi data. Maka untuk outputnya seperti ini. Nah, ini adalah baris pertama dari datasetnya. Yang selanjutnya nomor 2 ada fitur description. Di sini ada age, usia pasien, jenis kelamin pasien ada laki-laki dan perempuan, chest pain type, tipe yaitu jenis nyeri dada yang dialami, misalnya asymptomatic, atypical angina, non-anginal pain, sama typical angina. Selanjutnya ada resting BP, yaitu tekanan darah saat istirahat, kolesterol, yaitu kadar kolesterol serum, fasting BS yaitu gula darah puasa lebih dari 120 mg, resting ECG yaitu hasil elektrokardiogram saat istirahat, misalnya normal, 0 normal, 1 STT wave abnormality. Yang kedua ada left ventricular hypertrophy. Selanjutnya ada max HR yaitu detak jantung maksimum yang dicapai. Exercise angina yaitu angina yang diinduksi oleh olahraga. Ada old peak yaitu depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. ST slope yaitu kemiringan segmen ST puncak latihan, misalnya 0 itu unsloping, 1 flat, 2 downsloping. Selanjutnya ada heart disease yaitu status penyakit jantung. Ini adalah variabel target yang digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada reprocessing. Untuk memeriksa keberadaan nilai nol atau missing values, di sini menggunakan df is null.sum. Ini adalah langkah penting untuk memeriksa apakah ada nilai yang hilang di setiap kolom. Jumlah nilai nol akan ditampilkan untuk setiap kolom. Selanjutnya, penanganan nilai nol yaitu meskipun dalam kasus ini tidak ada nilai nol, kode ini memberikan contoh bagaimana Anda bisa menanganinya jika ada. Nah, pada filna dapat digunakan untuk mengisi nilai nol dengan strategi tertentu, misalnya min, median, modus, atau nilai konstan. Nah, pada penghapusan fitur tidak relevan, yaitu bagian ini menjelaskan bagaimana Anda akan menghapus kolom yang tidak relevan dengan tujuan prediksi, misalnya kolom ID yang unik untuk setiap pasien dan tidak berkontribusi pada prediksi. Dalam dataset ini, semua fitur dianggap relevan. Nah, maka untuk jumlah nilai dari outputnya itu seperti ini. Yang keempat ada fitur and label. Memisahkan fitur X dan label Y. X akan berisi semua kolom kecuali output. Nah, di sini pada X menggunakan df drop. Baris ini membuat data frame X yang berisi semua kolom dari df kecuali kolom hard disk. X sama dengan 1
menunjukkan bahwa kita menghapus kolom bukan baris. X adalah matriks fitur, sedangkan pada Y menggunakan df. Nah, df atau put. Baris ini membuat series Y yang hanya berisi kolom hard disk. Y adalah vektor target atau label yang ingin kita prediksi. Nah, maka untuk outputnya seperti ini. Yang kelima ada trend test data splitting. Nah, di sini menggunakan from scikit-learn model selection yang berfungsi untuk mengimpor fungsi trend test split dari scikit-learn. Nah, pada fungsi xtrend, xtest, ytrend, dan ytest, ini adalah fungsi utama untuk membagi data. X dan Y adalah data, fitur, dan label yang akan dibagi. Test size sama dengan 0,30, yaitu menentukan proporsi data yang akan dialokasikan untuk set pengujian, yaitu 30%. Misalnya 70% akan menjadi set pelatihan. Selanjutnya ada random set sama dengan 42. Ini adalah seed untuk generator angka acak. Mengatur random state yang sama akan memastikan bahwa pembagian data Anda akan selalu sama setiap kali Anda menggunakan kode. Yang penting untuk reproduksibilitas. Nah, outputnya seperti ini. Yang selanjutnya nomor 6 ada KNN symbol modeling. Nah, pada fungsi di sini itu berfungsi untuk mengimpor kelas Naicecourse Classifier dari modul Naicecourse Scikit-learn. Nah, untuk KNN di sini yaitu untuk membuat instance atau objek dari model Naicecourse Classifier. Nah, sedangkan pada n_Naicecourse sama dengan 5 adalah parameter yang paling umum dan berarti model akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat untuk membuat prediksi. Dan ini Anda bisa bereksperimen dengan nilai ini. Selanjutnya, untuk melatih model KNN menggunakan data pelatihan xtrend dan ytrend menggunakan KNN fit. Nah, di sini adalah langkah pelatihan model. Model mempelajari pola dari xtrend dan ytrend untuk KNN pelatihan. Sebenarnya hanya berarti model menyimpan data pelatihan untuk digunakan nanti saat melakukan prediksi. Maka outputnya akan seperti ini. Yang ketujuh ada evaluation model. Nah, pada fungsi di sini berfungsi untuk mengimpor fungsi metrik evaluasi dari scikit-learn, dan untuk melakukan prediksi pada data pengujian menggunakan ypred, yaitu menggunakan model KNN yang sudah dilatih untuk membuat prediksi pada xtest, yaitu data yang belum pernah dilihat model. Dan untuk metrik konfusi yaitu memvisualisasikan kinerja algoritma klasifikasi, menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Di sini menggunakan perintah print confusion matrix, yaitu memasukkan matrik konfusi. Matrik ini sangat membantu untuk memahami jenis kesalahan yang dibuat model, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dan selanjutnya, untuk laporan klasifikasi memberikan presisi, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas menggunakan perintah print classification report. Di sini memberikan laporan yang lebih rinci, termasuk precision, yaitu proporsi positif yang benar di antara semua yang diprediksi positif. Recall atau sensitivitas, yaitu proporsi positif yang benar di antara semua positif aktual. F1 score, yaitu rata-rata harmonik dari presisi dan recall, berguna ketika ada ketidakseimbangan kelas.
support di sini adalah jumlah aktual dari setiap kelas dalam Y-test. Nah, untuk akurasi proporsi prediksi yang benar dan total prediksi di sini menggunakan akurasi skor. Nah, di sini itu menghitung akurasi model, yaitu rasio prediksi yang benar terhadap total prediksi. Maka untuk outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya nomor 8 ada improve with cross validation score. Nah, pada fungsi di sini yaitu untuk mengimpor cross val score yang digunakan untuk melakukan validasi silang. Sedangkan melakukan validasi silang atau cross validation dengan 10 lipatan false ini akan melatih dan menguji model 10 kali dengan pembagian data yang berbeda menggunakan CV scores. KNN model yang akan dievaluasi, YE seluruh dataset, fitur, dan label. Kita menggunakan seluruh data karena cross validation akan membagi datanya sendiri. CV sama dengan 10 adalah menentukan jumlah lipatan atau iterasi. Dalam 10 volts cross validation, data dibagi menjadi 10 bagian. Model dilatih pada 9 bagian dan diuji pada 1 bagian. Diulang 10 kali sehingga setiap bagian digunakan set pengujian sekali. Dan selanjutnya ada CV score min dan CV score standar, menampilkan rata-rata dan standar deviasi dari skor akurasi yang diperoleh dari setiap lipatan. Rata-rata akurasi cross validation yaitu memberikan estimasi kinerja model yang lebih robust. Maka untuk outputnya sendiri adalah seperti ini. Selanjutnya nomor 9 ada improve with standard scalar. Pada perintah di sini yaitu untuk mengimpor kelas standar scalar. Nah, untuk inisialisasi standar scalar itu menggunakan scalar sama dengan standar scalar. Di sini yaitu membuat objek standar scalar. Pada untuk melakukan penskalaan pada fitur Xtrend dan Xtest, fit transform pada Xtrend untuk menghitung parameter penskalaan dan menerapkannya menggunakan Xtrend scalar, yaitu metode fit transform pada set pelatihan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari setiap fitur, lalu mengubah skalanya data berdasarkan nilai-nilai tersebut. Sedangkan untuk Xtest scalar yaitu penting untuk hanya menggunakan transform pada set pengujian. Ini memastikan bahwa set pengujian diskalakan menggunakan parameter atau rata-rata dan standar deviasi yang sama yang dihitung dari set pelatihan. Dan ini berguna untuk menghindari kebocoran data. Pada KNN Scaled Fit, maksudnya model KNN dilatih ulang dengan data yang sudah diskalakan, KNN Scaled Fit, Trend Scaled, dan Y-Trend. Evaluasi dilakukan lagi untuk melihat apakah penskalaan meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk cross validation juga diulang dengan data yang diskalakan untuk mendapatkan estimasi kinerja yang lebih robust. Maka untuk outputnya akan seperti ini. Selanjutnya yang ke-10 yaitu improve with tuning parameter. Pada fungsi di sini berfungsi untuk mengimpor grid search CV untuk pencarian parameter, sedangkan mendefinisikan tentang nilai untuk n neighbors yang dicoba menggunakan param grid, yaitu membuat directory yang mendefinisikan parameter yang akan diuji dan rentang nilainya dari 1 hingga 30. Dan untuk menginisialisasi grid search CV menggunakan grid search, yaitu membuat objek grid search. Nah,
Pada grid search di sini ada estimator, yaitu model yang ingin dioptimalkan. Param grid yaitu parameter yang akan mengeksplorasi. CV sembarangan 10 yaitu melakukan 10 fold cross validation untuk setiap kombinasi parameter. Sedangkan scoring atau akurasi yaitu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi setiap kombinasi parameter. Sedangkan melakukan pencarian grid pada data yang sudah diskalakan menggunakan grid search fit X scaled full, Y, yaitu melakukan pencarian grid ini akan melatih dan mengevaluasi model untuk setiap kombinasi. Neighbors menggunakan cross validation pada data yang sudah diskalakan. Grid search base params yaitu menampilkan kombinasi parameter yang membuat skor terbaik. Sedangkan grid search base score yaitu menampilkan skor akurasi rata-rata terbaik yang ditemukan selama cross validation. Base KNN sedangkan grid search base estimator yaitu menyimpan model KNN terbaik yang ditemukan oleh grid search CV. Nah, maka untuk hasil outputnya sendiri yaitu seperti ini. Hasil tanding parameter grid search CV, parameter terbaik neighbors yaitu 9, skor akurasi terbaik yaitu rata-rata cross validation 0,8381 sekian. Nah, sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.